John Lennon. Antara kalian tahu dia dari The Beatles atau dari solo karirnya pada tahun 1971 sampai 1980, di mana dia akan ditembak mati oleh fans gilanya di New York. Dia termasuk orang yang telah merubah musik dan jadi sangat inspirasional ke seluruh musisi, manusia, dan dunia permusikan. Jadi tak heran jika dia mempunyai banyak sekali gitar yang dia gunakan untuk membuat lagunya. Apa saja gitar-gitar milik John Lennon? Kali ini kita akan membahas sejarah gitar milik John Lennon pada era The Quarrymen sampai pecahnya The Beatles pada tahun 1970. Halo guys, kembali ke Cover dan ini adalah episode kedua dari Beatle Talk. John Mr. Lennon lahir pada tanggal Oktober 9, 1940 di Liverpool. Saat masih kecil, John sudah terpisah dari ibu kandungnya, Julia Lennon. Dan selama hidupnya telah dirawat oleh auntnya bernama Mary, tapi akan dia panggil Aunt Mimi. Lama-kelamaan saat John sudah remaja, dia pun bertemu dengan ibu kandungnya lagi, di mana ibunya mengajarkan John cara bermain banjo. John pun mempelajari banjo tersebut sampai dia pun dibelikan sebuah Gelatin Champion akustik berwarna sunburst merah tanpa F-holes dengan sebuah sound hole. Gitar Gelatin tersebut dibelikan oleh ibunya dan dengan gitar ini pun dia akan membuat sebuah skiffle group bernama The Quarrymen. The Quarrymen punya sebuah gig di halaman gereja Saint Peter. Di sana sebuah lelaki muda berumur 16 tahun pun melihat mereka dari jauh dan akan beraudisi setelah gig John selesai. Lelaki ini pun memainkan lagu bernama 20 Flight Rock oleh Eddie Cochran dan lelaki ini pun dimasukkan ke dalam The Quarrymen. Siapa lagi kalau tidak bukan Paul McCartney. Paul pun resmi menjadi anggota The Quarrymen setelah audisi tersebut dan akan terus mengikuti John setiap ada gig di sebuah tempat. Lama-kelamaan Paul mengajak teman yang dia temui di bus bernama George Harrison untuk beraudisi. Karena ini pun George masuk ke dalam The Quarrymen juga. John akan terus menggunakan Gelatin Champion tersebut sampai mereka digaji untuk bermain di Casbah Coffee Club pada tahun 1959. Sana John dan George akan membeli sebuah Hofner Club 40 elektrik hollow body tanpa F-holes dengan cutaway, satu pickup, dan sebuah pickguard. John pun memainkan gitar ini sampai dia dan Silver Beatles sampai ke Hamburg, Germany pada tahun 1960. Sana John akan memainkan Hofner Club 40-nya di Jerman sampai dia membeli sebuah gitar baru. Gitar ini adalah sebuah Rickenbacker Capri 325 electric hollow body tanpa F-holes, 3 toaster pickups, dan sebuah pickguard. Gitar ini akan menjadi gitar kesayangannya John karena dia akan memainkan gitar 325 tersebut untuk 4 tahun lamanya. Ini dikarenakan sebuah musisi dengan nama Gene Toots Thielemans menggunakan sebuah Rickenbacker. Gitar ini akan dibawa ke tingginya Beatlemania di mana dia akan mencat Rick 325-nya hitam agar warnanya sama seperti Gretsch Duo Jet-nya George. Di Hamburg, John dengan Rickenbacker 325 kesayangannya, Paul dengan Roggetti-nya, George dengan Futurama-nya, Stu dengan Hofner 500/5 bass-nya, dan Pete bass dengan drumnya. Sayangnya pada tahun 1961, Stu Sutcliffe pun keluar dari grup untuk melanjutkan sekolah seni. Ini pun membuat mereka tak mempunyai pemain bass sampai Paul dijadikan pemain bass yang baru. Saat mereka kembali ke Liverpool pada tahun yang sama, mereka akan bermain di Cavern Pub untuk 1 tahun dan bermain di sana sebanyak 292 kali sampai Brian Epstein melihat penampilan mereka dan menjadi manajer mereka. Pada waktu itu, John akan mengganti tailpiece Rick-nya untuk tailpiece Bixby yang George punya di Gretsch Duo Jet-nya. Pada tahun yang sama, John dan George akan membeli Gibson J160E semi akustik, no F-holes dengan sound hole, 2 knobs dan 1 pickup. Gitar ini mereka beli karena Tony Sheridan, penyanyi yang pernah bekerja dengan The Silver Beatles sebagai backing bandnya di Hamburg dan bantu dia merekam My Bonnie dengan mereka dipanggil The Beat Brothers. Alasannya adalah mereka berpikir mereka mengorder Gibson ES-175 semi akustik seperti milik Tony. Dengan mendengar semi akustik itu, di mana mereka keliru dengan mengorder semi akustik J160E. Walaupun dengan ordernya yang salah, gitar ini akan digunakan untuk menulis banyak sekali lagu terkenal seperti Love Me Do, I Feel Fine, dan This Boy. 1963 mulainya fase Beatlemania yang adalah fase di mana anak remaja perempuan tergila-gila dengan John, Paul, George, dan Pete Best. Maksudku Ringo Starr. Sorry. John akan terus menggunakan Rickenbacker 325-nya yang dicat hitam tersebut. Walaupun gitar tersebut tidak sering dimodif, tetapi pickguardnya suka berganti warna. Saat dia pertama kali membeli Rick tersebut, pickguardnya berwarna gold. Saat mereka tampil di Ed Sullivan Show kedua kalinya, pickguard tersebut berganti ke warna putih, lalu kembali ke gold lagi. Pada tahun yang sama di New York, John membeli sebuah Rickenbacker 12-string electric hollow body berwarna hitam sebagai backupnya 325-nya. John membeli gitar tersebut karena George sering menggunakan Rick 12 string juga berwarna sunburst merah.
Karena gitar tersebut sebuah backup, dia akan jarang sekali menggunakan gitar tersebut di atas panggung. Lanjut pada tahun 1965, tingginya Beatlemania. John akan membeli sebuah Rickenbacker Rose Morris Electric hollow body dengan Evos dengan warna merah sunburst sama seperti 12 string rig-nya George. Dia akan memainkan gitar ini berapa kali di atas panggung dengan beberapa artikel untuk menjual gitar tersebut. Pada tahun yang sama, Brian Epstein membelikan John dan George sebuah Fender Stratocaster Electric Solid Body dengan warna light blue. Gitar tersebut akan digunakan di album Rubber Soul, terutama George yang menggunakannya. Pada tahun berikutnya, 1966, pada recordingnya album Revolver, John akan terlihat menggunakan sebuah Gretsch 20 Chet Atkins Electric semi-hollow body berwarna oranye. Sayangnya dia tak pernah bermain dengan gitar tersebut live, hanya untuk recording Revolver saja. Pada tahun yang sama, John dan George akan membeli sebuah Epiphone Casino semi-hollow sama seperti milik Paul pada tahun 1964. Gitar ini akan terlihat saat mereka bermain di Jepang pada tahun yang sama. Lanjut pada tahun 1967, John membeli sebuah akustik baru, Martin D28 akustik. Dia membeli gitar tersebut untuk video promo lagu Hello Goodbye, dan dia bawa ke India bersama Guru Maharishi dan anggota The Beatles lainnya. Lalu pada recordingnya The White Album, John dan George membeli Fender Six Bass, yaitu sebuah bass dengan 6 senar seperti sebuah gitar. Dan pada rooftop performance-nya, dia akan menggunakan sebuah Epiphone Casino sama seperti yang ia beli pada tahun 1966, kecuali tanpa sunburst finishing. Terima kasih telah menonton, dan jika ingin melihat sejarah gitar Paul, bisa buka link di deskripsi atau mengklik playlist The Beatles Talk. Aku Kevin Nitra, dan subscribe, like, dan share bagi teman-teman komentar. Hope you enjoy.